Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Abidin, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 122101041, Prodi Akidah Filsafat Islam. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Farida MAG yang mengusung tema relevansi filsafat dan pendidikan oleh Muhammad Hamid Anwar. Telah terhadap konsep pendidikan dengan pendekatan filsafat mensyaratkan pemahaman terlebih dahulu tentang pengertian filsafat pendidikan. Sebagai sebuah cabang filsafat, ia memiliki masalah yang khas yang tak bisa dihindari dalam usaha untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan mengakar terhadapnya. Secara etimologis, filsafat pendidikan berasal dari dua kata, filsafat dan pendidikan. Kata filsafat merupakan kata turunan dari bahasa Yunani, yakni filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Diambil dari kata philos, cinta, atau philia, persahabatan, dan sophos, kebijaksanaan. Sedangkan pendidikan sinonim dengan education dalam bahasa Inggris merupakan kata turunan bahasa Latin dari educatio, yang memiliki beberapa arti padanan. Kata pendidikan yang lainnya adalah pedagogi. Dalam bahasa disebut pedagogia dan dikenal dengan paidagogia. Secara terminologis, filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Sebagai ilmu bidang pendidikan, maka filsafat pendidikan merumuskan kaidah-kaidah norma-norma dan ukuran dalam hidup dan kehidupannya, termasuk problematika dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan juga dapat dirumuskan sebagai satu, aliran-aliran pikir yang ditelaah implikasinya ke dalam pendidikan. 2. Tokoh-tokoh pemikir filsuf dipelajari secara historis dan mengangkat gagasan-gagasan kefilsafatannya untuk dihubungkan dengan pendidikan beserta masalah-masalahnya dewasa ini. 3. Prinsip-prinsip pendidikan, baik aliran pikir maupun gagasan para filsuf yang mengandung kebijakan atau yang sejenis, yang digunakan sebagai prinsip-prinsip penuntun atau dasar pendidikan. 4. Dengan demikian, filsafat pendidikan merupakan bagian dari filsafat secara luas. Berfilsafat mengenai pendidikan berarti melibatkan diri dengan banyak pertanyaan sebagai filsafat murni. Pada hakikatnya, filsafat pendidikan juga menyediakan kerangka khusus untuk mengelisik atau meninjau lebih dalam mengenai proses pendidikan yang dapat dipandang melalui sistem filsafat umum anutan seseorang. Akan tetapi, jika seseorang secara khusus terlibat dalam pendidikan, maka pertanyaan-pertanyaan dan aspek tertentu dalam filsafat yang lebih luas tersebut perlu dikhususkan ke dalam pemikiran pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tugas filsafat pendidikan antara lain, apakah pendidikan itu? Apakah tujuan pendidikan? Alat-alat apakah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan itu? Bagaimanakah hubungan antara ilmu pengetahuan dengan pendidikan? 5. Sebuah analisis tokoh tak terkecuali Fuad Hasan menuntut telaah radikal aspek-aspek falsafati yang mendasarinya, yang meliputi pandangan tentang realitas atau metafisika, pengetahuan epistemologi, dan nilai aksiologi. Hal ini diamini oleh George R. Knight bahwa untuk memahami sebuah filsafat pendidikan mensyaratkan telaah mendasar terhadap persoalan metafisika, epistemologi, dan aksiologi. 6. Metafisika dan pendidikan metafisika adalah cabang filsafat mengkaji tentang hakikat realitas. Metafisika sebagai sebuah istilah secara etimologis berarti melampaui fisik. 7. Dalam bahasa Yunani dikenal dengan metafisika. Meta berarti setelah atau melebihi dan physikos berarti menyangkut alam atau sebenarnya secara terminologis istilah metafisika sulit untuk dilacak asal-usulnya. Misalnya kompilasi karya Aristoteles yang berjudul Metafisika ialah Andranikos dari Rhodes yang memberikan nama, sedangkan Aristoteles sendiri tidak mempergunakan istilah itu. Jadi tidak ada
konsensus umum yang bisa mendefinisikan metafisika. Kendati demikian, nama metafisika bisa disimpulkan pertama kali dipakai oleh Simplicius, seorang filsuf Neoplatonis. Pada konteks ini, metafisika disimpulkan sebagai ilmu tentang apa yang melampaui yang fisik, yang secara sistematis telah dimulai semenjak periode abad ke-4 sebelum Masehi dengan prakarsa Aristoteles. 8. Bagi George R. Knight, metafisika memiliki 4 dimensi kajian. Pertama, kosmologi berkaitan dengan asal-usul hakikat dan perkembangan alam semesta sebagai sistem yang teratur. Dalam konteks ini, pernyataan-pernyataan yang diajukan para filsuf, misalnya bagaimana alam semesta ini berawal mula dan berkembang, apakah ada tujuan yang menjadi muara perjalanan alam semesta, dan lain sebagainya. Kedua, teologi atau yang dikenal juga dengan teodika. Teodikia menelaah sekitar problema keyakinan akan Tuhan di tengah-tengah realitas dunia. 10. Karenanya pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh para filsuf dalam masalah ini, misalnya, apakah ada Tuhan? Jika memang ada, apakah dia itu satu atau lebih? Apakah sifat-sifat Tuhan itu? Jika Tuhan itu bersifat baik sekaligus kuasa, bagaimana kejahatan itu bisa muncul? Dan lain sebagainya. Ketiga, antropologi filosofi. Telaah hakikat manusia. Perdebatan yang muncul dalam ranah ini sekitar pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa hubungan antara akal budi dengan badan? Apakah akal budi lebih fundamental dibandingkan dengan badan atau sebaliknya? Apakah manusia memiliki kebebasan dan adakah batasan bagi kebebasan manusia? Dan lain sebagainya. Keempat, antropologi yang merupakan telaah tentang hakikat yang ada. Tugas ontologi ialah menentukan apa yang dimaksud dengan ada. Saat seseorang klaim bahwa sesuatu itu ada beberapa persoalan pokok yang ingin dikaji dalam ontologi, antara lain, apakah realitas dasar bersifat material atau spiritual? Apakah realitas itu tetap atau berubah? Dan lain sebagainya. Lebih lanjut, apakah hubungan metafisika dengan pendidikan? Menjawab persoalan ini, George R. Knight, jika ditelaah secara seksama, praktik sosial, ekonomi, dan keilmuan mereka dipengaruhi oleh perspektif kosmologis, teologis, antropologis, dan ontologis yang mereka anut. Sebab itu, paham dan praktik pendidikan seseorang tidak bisa dilepaskan dari dimensi metafisis yang diyakininya. Dengan kata lain, metafisika yang merupakan kajian tentang realitas ultim, di mana konsep apapun yang dipraktikkan manusia harus disandarkan pada fakta yang realitas, agar terlepas dari beragam ilusi dan angan-angan kosong. Sebuah keyakinan metafisis yang berada membawa pada pendekatan dan sistem yang berbeda terkait dengan pendidikan. Bahkan, keyakinan metafisis sangat mempengaruhi secara langsung terhadap isu-isu pendidikan. Misalnya, isu terpenting dari kurikulum, sistem pendidikan apa yang harus diupayakan bagi individu dan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, maka tidak berlebihan jika A.H. Baker dalam karangannya berjudul Filsafat Pendidikan Sistematis yang menyatakan bahwa filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Setiap praksis pendidikan, entah liar atau sistematis, mencerminkan suatu pandangan tentang manusia, dunia, dan Tuhan. Meskipun kerap pandangan mengenai pendidikan itu tidak bersifat refleks atau tidak dirumuskan, hanya bersifat konkret dan dihayati secara praktis. Epistemologi dan pendidikan. Yang kedua dari filsafat adalah epistemologi. Secara epistemologis berasal dari dua kata Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kata, pikiran, percakapan, atau ilmu. Epistemologi berarti kata, pikiran, percakapan, atau ilmu tentang pengetahuan. Cabang filsafat ini mengkaji hakikat sumber, struktur, dan keabsahan pengetahuan. Karenanya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam ranah epistemologi, misalnya, apa itu kebenaran, dan bagaimana manusia bisa mengetahui. Dalam teori pengetahuan, ada beberapa aspek yang dianggap sebagai sumber pengetahuan, yakni panca indera, wahyu, otoritas, akal budi, dan intuisi.
Bagi George R. Knight, tidak ada satu sumber pengetahuan yang mampu memberikan manusia semua pengetahuan. Beragam sumber pengetahuan tadi harus lebih dilihat dalam sebuah hubungan yang saling melengkapi daripada sebagai sebuah pertentangan. Memang benar bahwa sebagian banyak pemikir memilih satu sumber sebagai dasar utama di atas sumber-sumber lainnya. Sumber yang paling utama ini kemudian digunakan sebagai pijakan dalam menilai sarana-sarana untuk memperoleh pengetahuan lainnya. Sedangkan terkait dengan validitas pengetahuan manusia, ada beberapa teori yakni antara lain korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Teori korespondensi ini ialah pandangan yang mengatakan bahwa suatu pengetahuan itu sahih jika suatu proposisi bersesuaian dengan realitas yang menjadi objek pengetahuan. Teori koherensi diakui benar jika proposisi itu memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari proposisi sebelumnya, yang juga sahih dan dapat dibuktikan secara logis, sesuai dengan ketentuan-ketentuan logika. Teori pragmatis merupakan pandangan yang menegaskan bahwa pengetahuan itu dianggap sahih jika memiliki konsekuensi kegunaan atau bermanfaat bagi yang memiliki pengetahuan. Mungkin cukup sekian video materi filsafat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maybe enough for me. Thanks for your attention guys. Syukron kasiron. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.